senang loh karena kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Benar. Hari ini kita mau sapa buat adik-adik sekolah minggu, mulai dari kelas kecil, Kelas tengah, batita, balita. yeay. Semuanya baik-baik ya. Tetap semangat walaupun kita masih di rumah aja. Iya betul, kita tidak tahu nih kapan kita akan bertemu kembali di gereja. Nah, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya Lase ya. Benar, Lase. Iya, yuk mari kita mau puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Ayo dengan semangat ya, boleh Ayo. berdiri. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, saat ini kita akan berdoa. Kita minta Desi. Oke, kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan dan duduk dengan tenang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberkati kami bisa bangun dan kami bisa mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami supaya kami bersungguh-sungguh mau bernyanyi dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah baca Alkitab nggak sih? Baca sih kayaknya Lose. Iya, harus rajin-rajin baca Alkitab dan tidak lupa juga harus Berdoa. Nah, yuk mari kita mau puji Tuhan, lagunya Baca kitab suci. dan doa tiap hari. Oke. Yuk, pakai gaya ya semuanya ya. Berdiri semuanya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Dari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita mau mendengarkan persembahan, pujian, ataupun ayat hafalan. Mau dengar nggak? Dari siapa ya hari ini? Tahu ya? Penasaran ya semuanya? Iya. Penasaran nggak? Yuk kita lihat ya. Oke, mari kita dengarkan persembahan
Asia. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu。祝你比我更知道如何开启我未来的道路。祝你比我更了解什么对我的生命有帮助。我相信你是上帝教，永不会失败。你是我成为得胜有余的勇士。我相信你是上帝教，永不会忘记你向我说承诺的应许。Bagus sekali ya. Iya. Pasti adik-adik semuanya mendengarkan dan mungkin ada dari adik-adik yang nanti mau memberikan persembahan juga untuk minggu berikutnya. Iya, boleh ya suruh mama videoin terus kirim ke Nosanya. Iya. Ya. Oke, yuk sekarang mari kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Benar. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan barcode di bawah ini. Bisa minta bantuan dari mama atau papa yang ada di dekat adik-adik sekarang. Kalau misalnya nggak ada, masukin ke amplop juga nggak apa-apa, ya. Nah, nanti tunggu kalau kita sudah kembali ke gereja, baru kita Bawa amplop putihnya ke gereja. Nah, yuk kita akan nyanyi lagu apa lagi, Lause? Bawa persembahanmu. Ya, Sudah pada siap ya bawa persembahannya semua? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, bahkan mencukupkan semua kebutuhan kami meskipun dalam kondisi saat ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Sehat selalu ya? Oh iya, adik-adik di rumah, tadi lihat Lau Sedwi lari-lari ya? 2 kali Lau Sedwi lari. Iya ya? Iya, adik-adik, hari ini Lau Sedwi sangat senang. Karena apa? Karena Lau Sedwi bisa lari. Bahkan Lau Sedwi juga bisa melompat. Wah, senang ya adik-adik. Kalau kaki kita bisa kita gunakan dengan baik, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, bahkan kita bisa melompat. Senang ya? Kita tidak perlu bantuan orang lain, karena kita bisa sendiri. Kita bisa berjalan sendiri tanpa ada mama papa yang menggendong, ada mama papa yang memegang kita. Senang ya adik-adik ya? Adik-adik di rumah juga tentu senang ya. Bisa berjalan kemanapun yang adik-adik mau, bisa pergi kemanapun juga, oke, tanpa harus memegang tongkat, tanpa harus ditolong oleh orang lain. Senang ya adik-adik? Ya, Lau Sedwi juga sangat senang. Oke, nah adik-adik, lalu bagaimana ya dengan orang-orang yang tidak bisa bergerak dengan kakinya? Apa yang mereka bisa lakukan adik-adik? Iya, betul sekali. Mereka hanya bisa tidur, hanya bisa duduk, dan bahkan tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari seperti Lau Sedwi dan adik-adik di rumah. Wah, sedih ya adik-adik melihat orang-orang yang tidak bisa bergerak dengan kakinya, yang kerjaannya hanya duduk. Sedih ya adik-adik ya? Ya, tapi adik-adik, tahukah adik-adik kalau di Alkitab juga diceritakan tentang orang lumpuh yang mendapat kesembuhan dari Tuhan dan akhirnya dia bisa bergerak kembali. Adik-adik ada yang ingat dengan kisah itu? Oke, kalau ada yang ingat, tetap stay ya, tetap ikuti cerita Lau Sedwi ya, oke? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ke cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik ya.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Nah, pada waktu itu, pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, tiba-tiba ada seseorang yang diturunkan dari atap. Wah, adik-adik, siapa ya orang-orang itu? Adik-adik tahu tidak? Oke, kalau tidak tahu, langsung dia akan lanjutkan ya. Ya, adik-adik, orang itu adalah orang lumpuh adik-adik. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berdiri. Karena apa? Karena kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia lumpuh adik-adik. Nah, adik-adik, terus kenapa mereka lewat dari atap? Karena pada waktu itu, pintu rumah itu sudah dipenuhi banyak orang. Bahkan bukan hanya pintu, jendela rumah juga sudah dipenuhi banyak orang. Sehingga orang-orang yang membawa orang lumpuh itu susah untuk masuk ke dalam rumah. Karena saking banyaknya orang. Jadi mereka bingung. Aduh, teman-teman, kita harus bagaimana ya? Kita tidak bisa melewati kerumunan banyak orang ini. Karena orang itu bukan hanya 1, bukan hanya 5, tapi banyak adik-adik. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam. Nah, orang-orang itu pun akhirnya berpikir, gimana ya? Aha, kita punya ide. Bagaimana kalau kita lewat atap rumah saja? Kita lewat tangga, lalu kita naik ke atap rumah. Kita turunkan teman kita yang lumpuh ini. Nah, jadi adik-adik, waktu itu mereka tidak putus asa, mereka tidak patah semangat. Karena apa? Karena untuk melihat Tuhan Yesus, untuk datang ke rumah Yesus, untuk datang melihat Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, bahkan untuk meminta kesembuhan, itu susah. Tapi adik-adik, orang lumpuh beserta teman-temannya ini, mereka tidak putus asa. Mereka mau cari cara, mereka mau berusaha supaya akhirnya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka semangat, ayo teman-teman, kita harus bawa teman kita ini ke atas atap dan kita akan bongkar atapnya, lalu kita turunkan teman kita ini pelan-pelan. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu tepat di hadapannya beserta keempat temannya yang membawa dia, Tuhan Yesus memuji mereka. Tuhan Yesus sangat senang. Maksudnya kenapa Tuhan Yesus senang? Iya adik-adik, karena apa? Yang pertama, Tuhan Yesus melihat semangat mereka. Jadi meskipun ada halangan, ada rintangan, tapi mereka tetap semangat. Mereka tetap berusaha supaya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, maka mereka bisa mendapat kesembuhan. Terutama temannya yang sedang lumpuh tadi. Jadi ketika sudah bertemu Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang ini, teman mereka yang lumpuh ini. Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu dan berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Adik-adik, apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu? Apakah orang lumpuh itu bisa berjalan? Bisa atau tidak? Iya, adik-adik. Pada waktu itu, orang lumpuh itu, dia langsung berdiri. Dan dia sangat senang karena akhirnya dia bisa berjalan. Terus dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, dia mengambil tempat tidurnya tadi. Ketika dia tertidur karena tidak bisa berjalan, dia mengambil tempat tidurnya. Dan dia pun bersorak-sorak dan kembali. Dia pulang ke rumah. Oke. Nah, adik-adik, orang banyak di rumah itu sangat terkejut dan juga sangat takjub adik-adik. Karena apa? Karena akhirnya orang lumpuh itu bisa sembuh, bisa bangun dari tempat tidurnya, bisa berjalan kembali. Wah, luar
Luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa karya Tuhan Yesus, karya Tuhan kepada orang lumpuh tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adik-adik, pada saat orang lumpuh itu sedang sakit, dia ditolong oleh keempat temannya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Sama juga adik-adik, ketika kita sedih, ketika kita sakit, pasti ada orang yang menolong kita, yang membantu kita. Seperti siapa? Seperti mama papa di rumah, teman-teman, lause-lause bahkan. Terus apa yang kedua? Yang kedua, mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu itu adik-adik, pada waktu itu ketika pintu sudah dihalangi banyak orang dan mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi apa? Tapi mereka tetap semangat. Karena apa? Karena mereka tahu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus pasti ada mujizat yang Tuhan Yesus bisa kerjakan untuk orang lumpuh ini. Dan akhirnya apa? Harapan mereka itu tidak sia-sia. Begitu juga dengan kita adik-adik. Pada saat kita sedang sakit, sedang bersusah payah, sedang bersusah hati, sedang ada kesulitan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mau bawa di dalam doa, pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan doa-doa kita. Asalkan apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan ya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, Lause Dwi berharap Lause Dwi mau mengajak adik-adik untuk juga punya iman seperti orang lumpuh dan keempat temannya ini. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika bertemu dengan Tuhan Yesus pasti ada hal luar biasa, hal yang ajaib yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama juga ketika kita sedih, silakan adik-adik bisa bercerita dengan mama papa, teman-teman, bahkan guru-guru sekolah minggu. Luar biasa ya Tuhan kita, dia punya kasih yang begitu besar kepada orang-orang yang dia kasihi. Mari adik-adik, mari kita mau mengandalkan Tuhan dan juga mau menolong sesama ketika orang atau sesama kita membutuhkan pertolongan kita. Oke adik-adik? Ya, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 3. Berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Sekali lagi Lause baca ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Kita berdoa ya adik-adik untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengarkan hari ini. Ajar kami Tuhan seperti orang lumpuh beserta teman-temannya yang mempunyai iman bahwa ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan asalkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah juga hidup kami seperti itu Tuhan, mau terus bergantung kepada Tuhan dan mau terus berharap kepada Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh menolong sesama kami ketika sesama kami sedang berada dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah adik-adik dengar hari ini. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. God bless.